Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin ya anak-anak ya, yaitu subtema 2 pembelajaran 6. Anak-anak kira-kira pernah nggak bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Nah, sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Kemarin kita kan sudah membahas tentang bekerja sama anak-anak ya. Contohnya ronda, kerja bakti, gotong royong, kemudian membersihkan kelas. Nah, sikap apa anak-anak yang perlu ditunjukkan kita bekerja sama? Yaitu tidak saling membeda-bedakan anak-anak ya. Kita tidak membeda-bedakan antar teman. Nah, terus selain itu apa anak-anak? Kita harus mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah anak-anak seperti itu anak-anak ya. Selain itu manfaat kerjasama, kita menjadi lebih rukun, tidak banyak musuh. Kemudian apa anak-anak? Manfaat kerjasama, pekerjaan jadi cepat selesai ya anak-anak ya. Nah seperti itu. Selanjutnya, amati gambar dan baca teks dalam hati. Nah, jadi di sini ada sebuah teks anak-anak yang berisi tentang Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Nah, mereka itu memiliki perbedaan budaya dan agama, tapi tidak menjadi halangan untuk mereka tetap bekerja sama ya anak-anak ya. Nah, pada hari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakia. Nah, mereka itu bekerja sama anak-anak. Jadi, tim mereka menjadi juara dalam perlombaan tersebut. Nah, dalam bacaan ini ada berapa paragraf anak-anak? Ada 3 anak-anak ya. Yang Pak Anggi tandai kotak merah ini paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua dan paragraf ketiga. Jadi dari bacaan ini ada 3 paragraf anak-anak. Nah, anak-anak pernah dengar istilah ringkasan atau belum anak-anak? Sudah ya? Atau belum? Ya, Pak Anggi ulas kembali ya. Ringkasan berasal dari kata ringkas yang artinya singkat atau pendek. Nah, dari kata-kata ini kita sudah paham anak-anak. Jadi kita disuruh menyingkat atau membuat sebuah teks itu menjadi lebih pendek. Nah, jadi ringkasan adalah suatu penyajian yang ditulis secara singkat dari suatu karangan asli. Nah, misalnya tadi itu kan karangan aslinya ada 3 paragraf. Nah, kalau kita disuruh meringkas berarti dari 3 paragraf itu kita ambil inti-intinya, kemudian dibuat menjadi hanya 1 paragraf. Nah, dalam meringkas harus tetap mempertahankan urutan isi dan tetap mengandung informasi yang sama dengan bentuk aslinya. Nah, jadi dalam ringkas itu harus tetap sesuai ya anak-anak ya, sesuai urutannya, tidak boleh ngeclong-ngeclong. Nah, selanjutnya kegiatan pembuatan ringkasan disebut meringkas. Nah, di sini Pak Anggi akan sebutkan bagaimana cara membuat ringkasan. Yang pertama, anak-anak baca naskah asli. Anak-anak nanti dibaca dulu naskah aslinya ya. Misalkan anak-anak nanti disuruh membuat ringkasan dari sebuah teks cerita, anak-anak baca dulu. Pak Anggi sarankan membacanya 2 kali atau 3 kali ya. Nah, selanjutnya setelah membaca, anak-anak mencatat gagasan utama. Nah, jadi anak-anak setelah sambil membaca nanti anak-anak akan paham, oh yang mana gagasan utamanya, mana gagasan pendukung. Nah, anak-anak disarankan nanti mencatat gagasan utama dan pendukungnya dari setiap paragraf. Anak-anak kelompokkan dulu. Bacaan ini ada berapa paragraf? Ada 3 ya. Jadi nanti anak-anak setiap paragraf itu dicatat dulu. Gagasan pokoknya apa, pendukungnya apa, gitu ya. Kemudian paragraf kedua dan paragraf selanjutnya. Kemudian setelah itu gunakan kalimat baru. Nah, tadi kan anak-anak sudah mencatat gagasan pokok dan pendukungnya. Selanjutnya anak-anak tinggal merangkai ringkasannya. Jadi, anak-anak tinggal merangkai ringkasannya menggunakan kalimat baru ya dari gagasan pokok itu, dan pendukungnya dirangkai menggunakan kalimat baru atau menggunakan kata-kata kita sendiri anak-anak ya. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Anggi akan berikan contoh ya tentang meringkas bacaan teks tadi. Nah, yang pertama, di sini kan tadi ada 3 paragraf anak-anak, berarti anak-anak baca dulu ya. Anak-anak kan sudah tahu ada 3 paragraf, anak-anak baca dulu teks ini 2 atau 3 kali. Nah, selanjutnya setelah itu anak-anak catat gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Nah, di sini paragraf pertama, gagasan pokoknya Udin
Edo, dan Beni adalah sahabat dekat. Nah, kemudian kalimat selanjutnya pasti itu sudah termasuk gagasan pendukung. Nah, mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, kemudian memiliki keyakinan yang berbeda. Kemudian Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, dan Beni beragama Kristen. Nah, dari paragraf 1 kita sudah tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Selanjutnya kita ke paragraf kedua, anak-anak ya. Nah, paragraf kedua, gagasan pokoknya apa, anak-anak? Perbedaan budaya dan agama bukanlah merupakan penghalang. Nah, gagasan pokoknya bisa ditulis lebih singkat, anak-anak. Bisa ditulis langsung, perbedaan budaya bukan penghalang kerjasama. Kemudian mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama. Ini merupakan gagasan pendukung ya, anak-anak ya. Nah, selanjutnya paragraf ketiga, gagasan pokoknya. Nah, pada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam perlombaan bakia. Nah, untuk gagasan pendukungnya beri kalimat selanjutnya tadi ya. Nah, contoh ringkasnya seperti ini, anak-anak. Nah, jadi dari setiap paragraf tadi kan anak-anak sudah tulis gagasan pokok dan pendukungnya. Nah, anak-anak tinggal merangkai. Contohnya di paragraf 1 ya, Udin, Edo, dan Beni adalah sahabat dekat. Nah, anak-anak bisa tulis Udin, Edo, dan Beni bersahabat, gitu ya, biar lebih singkat. Kemudian gagasan pendukungnya kan di sini di paragraf 1 ada latar belakang budaya berbeda, keyakinan berbeda, Udin beragama Islam. Nah, ini anak-anak bisa tulis. Kan Udin, Edo, dan Beni bisa ditulis dengan kata mereka ya, anak-anak ya. Mereka berasal dari latar belakang dan keyakinan yang berbeda. Kemudian Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, dan Beni beragama Kristen. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, jadi anak-anak tinggal menggabungkan ya dari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Nah, tapi anak-anak harus tetap urut ya, anak-anak ya. Harus tetap mulai dari paragraf pertama dulu, kemudian digabung dengan kata-kata paragraf kedua, dan digabung dengan paragraf ketiga. Nah, paragraf kedua kan perbedaan bukan penghalang kerjasama. Perbedaan yang mereka miliki tidak menghalangi kerjasama. Mereka tetap saling membantu mengerjakan tugas. Nah, kemudian disusul dengan paragraf ketiga. Mereka ikut lomba bakia saat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Mereka merancang strategi dan berusaha dengan baik saat lomba. Tim mereka akhirnya meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Nah, itu kan tetap urut semua ya. Dari paragraf 1, 2, 3 tetap urut. Nah, selanjutnya Pak Anggi akan berikan tugas kepada anak-anak. Di sini ada sebuah bacaan. Nah, di sini ada terdiri dari 2 paragraf anak-anak ya. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, sampai dengan pengobatan anaknya dengan berjualan makanan ini termasuk paragraf 1. Kemudian selanjutnya itu paragraf 2. Nah, jadi di sini ada 2 paragraf. Nanti anak-anak Pak Ongki suruh untuk meringkas ya, dari 2 paragraf ini diringkas menjadi 1 paragraf anak-anak ya. Nah, baiklah anak-anak, Pak Ongki rasa untuk penjelasan hari ini sudah cukup. Bila ada kurang lebihnya, Pak Ongki mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.